Kita ke kabar lain pemirsa, pasca kematian aktor drama kolosal Sandi Permana, rumah duka didatangi oleh rekan sama artis dan juga tokoh masyarakat. Rekan korban tidak mengira Sandi yang dikenal pandai bergaul tewas dengan cara yang tragis. Keluarga korban pun meminta pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Rumah duka almarhum Sandi Permana yang berada di Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, didatangi sejumlah sinetron yang merupakan rekan almarhum. Rekan korban yang mendapatkan informasi kematian korban dari media massa tak mengira Sandi meregang nyawa secara tragis. Di mata rekan sesama artis, Sandi dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan pandai menghibur. Kabar kematian Sandi membuat para rekan sempat tak percaya. Iya, orangnya bercanda. Sebenarnya dia orangnya sensian juga, tapi tergantung sih siapa teman yang dia udah kenal, orangnya asik banget. Saya sendiri secara pribadi, ya shock juga kita ya kayak gitu. Nggak percaya kalau masa sih gitu kan? Waktu itu beneran kan yang ditanyain gitu kan? Karena merasa, ya aku sering ketemu dia ke mall sini deket, aku jalan-jalan ke mall, ketemu Sandi lagi. Ini Sandi lagi ayah. Sementara itu, istri Sandi Permana, Ade Andriani, mengaku tidak mengetahui awal mula kronologi pembunuhan terhadap suaminya. Dirinya hanya diminta untuk menuju rumah sakit usai mendapat informasi dari keluarga. Masih sempat jalan ya ke dari pertolongan, dibawa sama warga ke rumah sakit. Pas saya ke rumah sakit itu, saya bicara itu masih ngerespon. Saya kuatin dia bilang iya. Saya tanya siapa pelakunya, dia tapi dia udah nggak respon itu setelah dipindah ke RSUD Cilengsi. Itu di pelukan saya itu dia dalam perjalanan itu sudah nggak ada temannya itu yang temuin karena suami saya lagi jalan ke rumah dia itu minta pertolongan, minta anterin ke rumah sakit. Ada tapi sembari dia minta pertolongan itu dia sebut nama pelaku. Dia terus nama tetangga ya kerap ya selama ini kan karena tetangga kan sering pada kumpulnya di rumah ya. Di sini kan tempat basecamp dia kumpul makan selalu di sini. Cuma kalau untuk sama si pelaku memang enggak, karena kan pelaku ini dia tidak bersosialisasi sama warga, orangnya tertutup. Petugas kepolisian sektor Cibarusah dan Polres Metro Bekasi yang menangani kasus ini mengaku sudah mengantongi ciri-ciri pelaku. Namun saat dilakukan pencarian ke rumahnya, pelaku sudah tidak ada. Sandi Permana yang sempat menghiasi layar kaca dalam serial drama kolosal berjudul Misteri Gunung Merapi, ditemukan tewas di perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit di daerah Bogor, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka tusukan senjata tajam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Sementara itu pelaku penusukan yang menewaskan aktor Sandi Permana hingga saat ini keberadaannya masih diburu oleh pihak kepolisian. Pemirsa, ini adalah kondisi rumah dari pelaku. Rumahnya tampak tidak terawat dan dikelilingi oleh semak belukar. Di halaman rumah juga terlihat beberapa bekas botol minuman beralkohol. Satu unit sepeda motor dengan kondisi yang tidak layak juga tampak terparkir di sisi rumah. Menurut keterangan dari Ketua RT setempat, pelaku berkepribadian tertutup serta jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Meski sudah lama tinggal di wilayah ini, secara administratif pelaku tidak terdaftar secara resmi. Aktor lawas pemeran serial Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Lalu bagaimana perkembangan dari kasus ini? Kita akan bergabung dengan rekan Atika Harap yang saat ini berada di lokasi. Atika, bagaimana perkembangan penyelidikan dari kasus ini dan bagaimana sebenarnya kondisi ataupun interaksi korban dengan warga sekitar?
Ya baik, selamat siang Renda dan juga pemirsa. Aktor Sandi Permana yang dikenal dari series Mak Lampir ditemukan tewas dengan keadaan berlumuran darah di pinggir jalan perumahannya Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang mana tepat di belakang saya ini merupakan kondisi ditemukannya ataupun terjadinya percekcokan awalnya. Kalau menurut pengakuan warga, memang pada saat hari Minggu pagi 12 Januari 2025 lalu ini sekitar pukul 7:30 pagi, korban Sandi Permana ini melaju begitu ya di depan rumah terduga pelaku, sehingga disitulah terjadinya ada tusuk dari si pelaku begitu, hingga dengan si korban ini sempat meminta pertolongan kalau menurut dari pengakuan warga. Namun hingga saat ini memang rumah dari pelaku ini masih ada garis polisinya, namun kami mengetahui dari para tetangga begitu ya, kalau istri dan juga anaknya sedang diamankan di pihak polisian gitu. Untuk mengetahui lebih lanjut, Renda dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga hingga saat ini proses untuk pengamanan dari terduga pelaku. Sudah bersama kami ini Pak RT dari Cibarusah Jaya ini, Pak Sudarmaji. Selamat siang Pak Sudarmaji. Ingin mengetahui dong sedikit, ceritakan kepada kita TV One sebenarnya kalau untuk kronologi pada hari Minggu kemarin untuk pelakunya sendiri pada saat kejadian, mungkin ada saksi atau gimana yang bisa diceritakan Pak? Ya baik, mungkin yang lebih banyak diketahui oleh masyarakat umum dan juga saya, bahwa titik kejadian atau TKP ada di sebelah sini, di jalan ini. Tadi awal muasal atau pertama kali terjadi seperti apa, kita tidak ada yang mengetahui. Tapi ada warga yang melihat sudah dalam keadaan tertusuk dan berlumuran darah, sambil berlari mencari pertolongan atau bantuan. Dan kita tidak tahu waktu itu siapa pelakunya. Hanya saja korban berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berlari ke arah rumah seseorang yang diduga adalah tempat minta tolong karena dia bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Cikarang. Tetapi sampai di rumah tersebut, orang yang dituju tidak ada di tempat, sehingga korban jatuh di depan rumah itu. Dan akhirnya dibawa oleh beberapa warga, dalam hal ini 2 orang warga, ke rumah sakit Harapan Mulia Cibarusah, yang di sana juga tidak dapat dibantu. Akhirnya dirujuk ke RSUD Cilengsi sampai akhirnya mengembuskan darah yang terakhir di rumah sakit itu. Pada saat kejadian kan kalau boleh diceritakan, pelakunya ini langsung kabur apa bagaimana Pak? Ya, hasil dari penglihatan di CCTV yang ada, yang kebetulan menangkap gambar, memang ada terlihat korban itu di antara waktu yang terjadi itu sempat melarikan diri dengan menggunakan motor ke arah sini. Jadi ke arah sini, ke arah belakang. Kalau kepribadian terduga pelaku ini kesehariannya gimana Pak? Para tetangga mengenalnya bagaimana? Mungkin kalau secara pribadi atau kepribadian dari si pelaku, kita mengenali sebagai orang yang tertutup. Orang yang agak kurang bersosialisasi. Mungkin beliau banyak yang mengenal, tapi dia tidak banyak mengenal orang. Jadi hanya orang kalangan terbatas saja yang dia kenal, karena emang tidak banyak bersosialisasi. Kalau terduga pelaku sendiri hubungannya dengan korban sebelumnya gimana? Karena kan beredar informasi dari para tetangga kalau si terduga pelaku ini juga merupakan pekerja di dunia hiburan begitu ya Pak. Hubungannya kesehariannya gimana? Jadi betul, beberapa tahun yang lalu terduga pelaku adalah salah satu kru ya mungkin salah satu PH yang sempat bekerja lama di sana, tapi kemudian sempat juga berhenti sampai dari sekitar tahun 2000 sudah berhenti sampai sekarang. Jadi tidak aktif di dunia persinetron lagi. Ya, sebenarnya sebelum kejadian ini pelaku dan korban adalah tetangga, bersebelahan rumah. Tapi di tahun 2000 yang ketika terjadi COVID itu, mungkin terduga pelaku mengalami kesulitan dalam kredit rumahnya, sehingga dioper ke orang lain.
sampai akhirnya menempati rumah yang sekarang ini. Itu dari tahun 2000 sampai sekarang menempati rumah ini. Kalau dari kejadian hingga dengan hari ini dari olah TKP kepolisian sudah ada dilakukan belum, Pak? Olah TKP awal sudah. Dari tempat TKP sampai kemudian di tempat terjatuhnya korban juga sudah. Kalau hasil dari penanganan dari polisi selanjutnya ini apa? Karena kan kita ketahui kalau istri dan anaknya sudah diamankan. Nah, kalau untuk si pelakunya ini mungkin sudah ada informasi kan, identitas sudah dikantongin. Apakah ini penanganannya sudah diketahui atau bagaimana? Itu mungkin dari wewenangnya kepolisian ya, karena kami juga tidak mengetahui karena ini masih dalam pendalaman ya penyelidikan dari kepolisian. Jadi kami belum mendapatkan informasi tersebut. Terima kasih Pak atas penjelasannya mengenai kronologi kemudian juga penanganan dari meninggalnya aktor Sandi Permana di Kabupaten Bekasi Jawa Barat ini yang tentunya sama-sama akan kita tunggu update dari kepolisian mengenai tindakan lanjut karena memang saat ini kondisi dari istri dan juga anaknya ini masih diminta keterangan oleh kepolisian sehingga dengan nantinya ini identitas yang sudah dipegang nantinya sudah dapat ditemukan pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sandi Permana ini. Kembali ke studio, Rendra. Baik.